Selamat sore Pak Sugih, apa kabar Pak? Baik Bu, selamat sore. Oh iya Pak, sepertinya Bapak chat saya tadi pagi ya Pak ya, ingin bertemu dengan saya. Benar Apakah Bu, ada yang mau disampaikan Pak Sugih? ada Bu, kaitannya tentang mau akhir tahun, tahun pelajaran ya, maksudnya akhir tahun pelajaran, anak-anak kita yang kelas 12 ini banyak bermasalah Bu. Kaitannya tentang minat belajar yang kok semakin menurun dari hari ke hari. Jadi sudah banyak beberapa cara kita coba kok masih tetap seperti itu Bu. Makanya saya ingin ngobrol banyak dengan Bu Damai. Mungkin ada solusi-solusi atau seperti apa yang nanti bisa saya pikirkan atau seperti apalah. Makanya saya minta tolong dengan Bu Dami bisa kita saling koordinasi. Oh baik Pak, jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa minat belajar murid-murid Bapak menurun. Benar, Gitu ya Pak ya. Nah, benar dan sekali. juga sudah banyak cara. Nah, apa yang sesungguhnya tujuan yang akan dicapai Pak? Baik, Bu. Ya, tujuan yang mau saya capai itu bagaimana caranya nanti peserta didik saya ya di akhir tahun ini mereka bisa mengikuti uji kompetensi kejuruan itu minimal 80% lah ketercapaiannya. Jadi jangan sampai jatuh apa yang lebih dalam, artinya ini menyangkut juga tentang penilaian rapat mutu sekolah nantinya Bu Dami. Jadi yang ingin saya capai yaitu peserta didik supaya berhasil minimal 80 sampai dengan 90% lah. Seperti itu. Dalam ujian kompetensi ya, kompetensi kejuruannya seperti itu. Oke, jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa tujuannya bagaimana cara eh, untuk mencapai uji kompetensi supaya anak-anak didik Bapak ini memiliki minat belajarnya ya 80% sampai 100% begitu ya Pak ya. Benar, Bu, 80% benar. sampai Iya, 100%. Nah, itulah ideal keberhasilan yang ingin Bapak capai. Nah, benar. kalau misalnya idealnya 80 sampai 100% ini yang akan dicapai, nah kira-kira hal-hal apa ini yang 100% ini? Jadi yang tujuannya seperti tadi Bapak sampaikan mereka bisa hadir. Hadir 80 sampai 100%, benar Pak? Benar, Bu. Oh, benar Pak. Terus apa lagi Pak? Kalau bisa dengan mereka kehadiran 80 sampai dengan 100% itu kompetensi mereka meningkat, Bu. Sehingga karena kan kita di SMK itu di sekolah menengah kejuruan itu sesuai dengan undang-undangnya di DPSMK bahwasannya siswa SMK itu wajib juga memiliki kompetensi kalian di apa ya nanti menjadi pendamping ijazah. Jadi Hmm. kalau mereka nanti minat belajarnya baik, otomatis nanti kompetensi kejuruannya yang nanti diujikan secara praktikum itu atau praktikal itu ya otomatis baik juga gitu. Tapi apabila mereka ini selama ini minat belajarnya turun, ya ini otomatis Bu sangat mempengaruhi di mereka pada waktu melaksanakan ujian kompetensi kejuruan seperti itu. Oke, baik. Ya, Terima kasih, Pak. Jadi ya, tadi eh, jika minat belajarnya baik, itu tadi, maka akan mengikuti kompetensi keahlian itu juga baik. Nah, benar. jadi ini yang hendak dicapai. Nah, kalau misalnya idealnya adalah yang akan Bapak capai dalam skala 80 sampai 100% dalam minat belajar anak-anak ini baik dan itu juga harapannya juga kompetensi belajarnya itu juga baik, maka kalau kita lihat skala rating anak-anak Bapak di posisi mana ya, Pak?
Untuk saat ini kalau saya lihat Bu, posisi anak-anak kami ini di antara 50 sampai dengan 70-an ya, yang paling banyak memang di angka 50, 60. Sedangkan kalau 70 itu pun belum bisa mewakili dari jumlah siswa. Karena jumlah siswanya itu ibaratnya kalau 30 hanya 5 atau cuma 6 siswa pun ini belum memenuhi prasyarat. Jadi jauh sekali dari target ideal yang harus kita capai. Nah, ini yang memang menjadi sangat kendala bagi kami untuk bisa meningkatkan kompetensi siswa kalau mereka itu nanti minat belajarnya itu turun drastis seperti itu gitu kondisinya. Oh iya, Pak. Baik sekali ya, sebenarnya Bapak sudah mengamati bahwa posisi minat anak-anak ini 50%. Bahkan juga 70% pun belum mencapai dan ini pun belum dikatakan baik, Pak ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi kendala, Pak, untuk mencapai tujuan atau mencapai hasil idealnya, Pak? Ada nggak yang menjadi tantangannya? Ada Bu, kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan itu sebetulnya sih kami sudah pernah melakukan home visit ya ke beberapa wali murid, terutama siswa yang kelas 12 ya. Dari kelas 11, 12 itu sudah kita lakukan home visit. Pada waktu kita lakukan home visit, memang kami melihat bahwasanya wali murid itu, mereka itu mohon maaf itu secara ekonominya memang kurang. Sehingga mereka kurang perhatian ke anak, mereka disibukkan bagaimana memperbaiki ekonomi yang ada di keluarga. Terus yang kami lihat juga dengan tim lain, kebetulan pada waktu kami melakukan home visit ke wali murid, itu hampir sama kendalanya, bahwa mereka rata-rata tingkat pendidikannya juga ya masih harapannya rendah gitu ya. Orang tuanya masih ada yang hanya lulusan SD, SMP gitu. Kalau toh pun itu ada yang SMA, kalau sarjana belum ada. Kalau toh pun lulusan SMA pun mereka belum mengerti, belum memahami betul bahwasannya pendidikan itu sangatlah berharga untuk putra-putrinya. Sehingga di sini daya dukung, daya dorong mungkin ke anaknya termasuk perhatian supaya anak-anak itu mau belajar mau belajar ke sekolah, kedisiplinannya. Nah, ini kami rasa kurang proaktif. Terus yang kedua mungkin kendala yang kami hadapi memang ada sarana prasarana di sekolah kami yang memang mungkin kurang memadai, kayak di teknik kendaraan ringan kami ya selama ini untuk melakukan uji kompetensi atau untuk di level pelatihan ada yang tidak bisa kami lakukan atau kami cover sehingga kami harus melakukan MOU dengan beberapa dunia industri atau bengkel-bengkel yang terdekat. Yang ini juga mengakibatkan mungkin peserta didik agak merasa kurang percaya diri atau seperti apa. Terus yang faktor ketiga tantangannya memang ada pada SDM kami juga. Ada beberapa SDM kami yang memang berkurang atau mereka meninggalkan karena kemarin diterima P3K, ada yang diterima PNS, CPNS gitu kan. Otomatis ini sangat mempengaruhi juga karena anak-anak juga mereka merasa sudah ada ikatan psikologis gitu loh dengan guru tersebut. Jadi ada rasa simpatik yang berlebihan gitu kan, simpatik yang berlebihan. Tapi di sisi lain juga dengan SDM yang kami ada, kami juga melihat di konsep pembelajarannya, di KBM-nya, itu inovasinya yang perlu ditingkatkan. Mungkin seperti itu, Bu Dami. Oke, tadi ada beberapa kendala ya Pak yang Bapak sampaikan. Yang pertama, dari pihak sekolah sudah melakukan visit ke wali murid. Nah, itu yang pertama. Benar. Nah, setelah melakukan visit itu melihat
yaitu kurang mendukungnya dari segi finansial dari keluarga anak tersebut. Nah, dan juga yang ketiga latar belakang pendidikan dari orang tua. Nah, menurut Bapak, apakah latar belakang pendidikan ini sangat mempengaruhi minat belajar anak, Pak? Ya, sebetulnya kalau saya bilang 50-50 ya. Karena kalau orang tua itu kalau pendidikannya baik, mungkin dia akan mendorong anaknya lebih baik gitu ya untuk belajar karena dia menginginkan lebih dari apa yang dia lakukan atau yang pernah dia rasakan gitu. Tapi kalau ada juga walaupun orang tuanya pendidikan kurang baik, tapi orang tuanya itu sangat peduli dengan tingkat pendidikan anaknya. Nah ini juga sangat mendorong atau sangat membantu anak itu bisa aktif dalam pembelajaran. Jadi kalau saya bilang hanya 50-50 ya, seperti itu. Yang jelas artinya yang di sini sangat dibutuhkan perhatian orang tua gitu loh. Jadi latar belakang ini juga sebenarnya mendukung ya Pak ya. Ini juga untuk mendorong anak-anaknya atau bisa dikatakan proaktif untuk mendukung anak-anak ini menjadi lebih disiplin, mendorong anak-anaknya atau memotivasi supaya anak-anak ini uh, bisa terus memiliki minat belajar atau memiliki motivasi belajar gitu ya. Benar, Juga benar. kendalanya yang selanjutnya adalah sarana dan prasarana begitu ya. Benar. Ini ada beberapa kendala yang bisa juga mempengaruhi menurut Sufi. Uh, menurut kita, apakah kira-kira apa yang menjadi kekuatan lebih dari Bapak untuk mengatasi permasalahan ini sehingga anak-anak memiliki minat belajar? Ya, kalau di saat ini sih kami ingin berusaha Bu ya. Yang pertama melakukan kolaborasi lah. Nanti tetap kita akan kumpulkan stakeholder yang ada, orang tua, guru pembina gitu kan, atau guru di jurusan, bagaimana supaya peserta didik ini minat belajarnya timbul kembali. Terus yang kedua, ya kita akan melakukan beberapa inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang menarik ke peserta didik untuk belajar lebih baik. Tapi memang apa ya, kita membutuhkan beberapa kiat-kiat khusus atau mungkin beberapa mentor yang bisa membantu tentang hal ini. Gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Itu sekali Pak ya, apa yang menjadi jadi Bapak juga sudah mengatakan jadi jadi konsep belajar baik atau juga sudah melakukan pembelajaran yang baik begitu. Nah, kalau melihat dari kekuatan ini dan juga Bapak sudah kekuatan ini juga sebenarnya mungkin ke depannya bisa menutupi atau mengatasi hambatan itu. Nah, kalau misalnya nih, ke depannya apa rencananya? Rencana yang harus kami lakukan ada beberapa langkah ya Bu ya, yang tadi saya sampaikan. Termasuk mungkin kalau seandainya itu kurang berhasil ya kami akan lakukan studi banding lah ke sekolah-sekolah yang memang sudah berhasil menerapkan beberapa konsep ya, beberapa konsep nanti dalam waktu dekat ini sehingga kita bisa memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru bagaimana caranya meningkatkan minat belajar siswa atau peserta didik. Terus yang kedua mungkin kami akan lakukan proses workshop mentoring. Jadi kita akan mengundang mentoring bagaimana sih penanganan peserta didik agar minat belajar ini ya kembali tumbuh gitu loh. Karena kita membutuhkan banyak sekali informasi-informasi yang terupdate. Mungkin seperti itu Bu kami. Itu sekali ya Pak ya, kalau dilihat dari rencana untuk kedepannya Pak ya. Jadi Bapak akan terus melakukan kolaborasi juga, meningkatkan yaitu pelatihan, yaitu dengan melakukan workshop juga, terus juga ya bagaimana terus berjuang menangani minat belajar ini. Atau mungkin bisa tadi Bapak sampaikan melalui dengan mentoring, ini sudah sangat luar biasa. Kira-kira ada lagi nggak Pak? Saya rasa mungkin seperti itulah Bu, karena itu
itu sudah mungkin bagi kami insya Allah bisa membantu untuk peningkatan minat belajar tadi. Begitu, Pak. Nah, ini bisa dikatakan menjadi satu solusi yang akan Bapak persiapkan dalam membantu menyelesaikan atau mengurangi minat belajar anak supaya semakin meningkat. Tadi tujuan tadi, kalau misalnya minat belajar anak itu baik, maka juga akan bisa mencapai kemampuan atau bisa dikatakan tadi kompetensi keahliannya juga itu baik. Nah, kalau dilihat dari pemaparan Bapak yang sudah Bapak sampaikan tentang rencana ini, kira-kira siapa saja ini Pak yang akan terlibat atau misalnya untuk mengamati supaya terus rencana ini bisa berjalan, bisa komitmen ini tetap dipegang Pak? Ya terutama saya ya Bu ya, saya selaku pemimpin manajemen di sekolah, terus nanti akan saya libatkan seluruh rekan-rekan guru, terutama di produktif, dengan beberapa di tim manajemen ya, dengan orang tua. Jadi inilah yang akan terlibat aktif untuk pelaksanaan kegiatan ini Bu. Ini seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi melibatkan orang tua ya Pak? Ya. Nah, dan juga manajemen lain. Oke, baik. Terima kasih Pak. Semoga tapi perencanaan dan bisa mencapai tujuan dengan baik, yaitu tadi minat belajar anak-anak terus meningkat. Ya, Terima terima kasih kasih Pak Bu. buat pertemuan ini. Terima kasih Ibu telah membersamai saya, mendengarkan keluh kesah saya, sehingga tadi ada beberapa pemikiran yang bisa kami lakukan. Oke, baik. Selamat siang Bu Damai. Gimana kabarnya? Ya, baik-baik saja Pak. Iya. Kemarin Ibu Damai memberikan misi ke saya, ada hal yang mau dibicarakan bersama Bu. Kalau boleh tahu, apa yang ingin kita bahas? Saya punya waktu sekitar antara 10 sampai dengan 15 menit, Bu. Iya, baik Pak. Jadi begini Pak, sebenarnya saya itu ingin anak-anak ini menaati kesepakatan kelas Pak yang sudah dibuat bersama-sama. Tetapi ada aja murid saya yang tidak taat dengan kesepakatan kelas yang sudah kami buat Pak. Oh, begitu. Kalau boleh tahu, ini nanti Bu Dami mau seperti apa nih tujuannya yang ingin dicapai untuk kasus ini? Iya, tujuan atau harapan saya, Pak. Jadi kalau anak-anak ini kan tidak hanya mampu secara kognitif, tetapi juga dari segi afektif atau karakter mereka juga ada pertumbuhan, begitu, Pak. Oh, Nah, baik. ya dengan mereka bisa menaati peraturan atau kesepakatan kelas yang sudah kami buat bersama, Pak. Baik, baik, baik. Artinya di sini Bu Dami mengharapkan di kesepakatan kelas tersebut siswa-siswa itu bukan hanya didorong di aspek kognitif, afektifnya, tetapi mereka lebih juga didorong untuk di attitude-nya ya Bu ya. Benar seperti itu Benar, ya Bu ya? benar sekali, Pak. Ya, Tingkah supaya perilakunya gitu ya. seimbang. Jadi perilakunya itu sesuai dengan kesepakatan kelas lah. Artinya apa yang sudah dirumuskan bersama itu disepakati. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya, benar sekali, Pak. Jadi supaya seimbang antara kognitifnya dan juga karakternya juga seimbang, Pak. Baik. Yang saya lihat di sini mungkin bisa diidentifikasi
siswa itu secara keseluruhan atau mungkin beberapa ya Bu ya yang melakukan pelanggaran kaitannya tentang keyakinan kelas? Iya Adakah Pak. faktor-faktor ininya apa yang Jadi mungkin menjadi pemicu? jadi begini Pak. Jadi ada beberapa murid. Nah, yang paling sering ini adalah dua murid, begitu ya Pak ya. Ya, Jadi sebenarnya kesepakatan kelas datang ke sekolah menggunakan kaos kaki putih. oh Terus gitu. yang kedua menggunakan sepatu hitam 100%, begitu Pak. Jadi tanpa kecuali begitu. Nah, yang paling sering dilanggar itu yang dua hal ini. Nah, kaos kakinya harus terlihat. Jadi jangan sampai kaos kaki itu nggak kelihatan seperti nggak pakai sepatu. Terus seperti nggak pakai kaos kaki, begitu Ya, Pak. Nah, ya, baik. Bu, mungkin pernahkah itu pernah diidentifikasi Bu, kenapa siswa-siswa tersebut melanggar keyakinan kelas? Umpamanya apa, kok kaos kakinya tidak terlihat di bawah betis, apakah itu cuma ditarik ke dalam yang seperti sering terjadi, sepatu hitamnya cuma satu, sehingga kalau dalam 1 minggu itu kebetulan hujan atau kotor akhirnya nggak terpakai. Mungkin pernahkah dilakukan proses identifikasi siswa tersebut ya Bu? ya baik Pak. Sebenarnya saya pernah menanyakan. Jadi ini bukan hanya sekali dua kali Pak. Ya, sehingga saya harus menanyakan ke anaknya langsung dengan empat mata, dengan alasan pertama, ini sudah kelihatan Bu, gitu. Padahal kan yang melihat kita. Nah, ini turun aja kaos kakinya. Lalu saya menyampaikan, apa kaos kakimu hanya satu? Tidak, Bu. Jadi ada lebih dari satu, katanya. Nah, mungkin mereka itu tidak rajin mencuci kaos kakinya. Nah, yang kedua, Pak, sebenarnya di awal sudah disampaikan juga masalah tentang sepatu. Sepatu harus warna hitam. Di awal tahun ajaran itu kan sudah disampaikan harus menggunakan sepatu warna hitam. Tetapi masih aja mereka misalnya 25%, misalnya termasuk merek sepatunya dan juga kayak simbol sepatunya warna lain begitu Pak. Nah, hal Oh, ini juga sudah saya sampaikan supaya ya minimal mereka piloks jadi warna hitam begitu Pak. oh seperti itu. Artinya sebetulnya di awal itu sudah disampaikan ya Bu, pada waktu mereka awal masuk gitu ya, bahwasanya aturan sekolah atau kesepakatan kelas itu mewajibkan untuk memakai sepatu warna hitam, kaos kaki warna putih dan terlihat. Jadi, kelihatan kerapiannya kan seperti itu ya, Bu, ya. Iya, benar sekali Pak. Menyangkut tentang kondisi seperti itu, Bu, apakah ada strategi atau pendekatan mungkin yang Ibu mau lakukan gitu, untuk supaya anak-anak ini bisa mau apa ya, kesempatan kelas ini berjalan? Nah, jadi uh, ada beberapa hal kalau saya terpikirkan begitu Pak ya. Jadi seperti tadi saya sebutkan sebelumnya, anak-anak ini harusnya semuanya taat ya Pak ya. Kalau bisa 100% ya 100%. Jadi hal-hal yang harus saya lakukan ke depannya, mungkin saya harus ajak atau duduk bersama dengan anaknya, ngobrol dengan melakukan restitusi. Itu mungkin yang pertama, Pak, yang akan saya lakukan. Nah, Ya, terus yang kedua, eh, saya akan menjadi contoh dulu buat mereka, misalnya menunjukkan peraturan guru itu harus rapi, menggunakan sepatu hitam juga peraturan guru. Nah, terus juga eh, baju guru kalau memang mau dimasukin dimasukkan. Jadi saya juga dari segi sikap saya dengan berkata-kata juga harus menjadi teladan supaya ketika saya menanyakan anak, dia juga merespon dengan baik juga begitu Pak. Jadi saya harus bisa menjadi contoh kepada anak tersebut. Nah, yang ketiga ya tidak bisa dengan mulut saja yang menyampaikan tetapi juga ya dengan hati atau berdoa juga.
Nah, berdoa bersama anaknya supaya anaknya ini mau berubah begitu ya Pak ya. Terus selanjutnya saya harus memang ingatkan dia terus. Nah, misalnya kan saya nggak bisa bosan-bosan juga ya Pak ya. Misalnya sekali, dua kali, tiga kali juga enggak, akhirnya saya abaikan, udah biarinlah gitu. Jadi nggak bisa juga ternyata ya setelah melalui pembicaraan kita ini Pak, saya terpikirkan, iya saya harus mengingatkan terus anak tersebut. Nah, terus saya harus konsisten. Nah, harus konsisten kepada anaknya, apa yang harus saya berikan saran kepada anaknya atau solusi mungkin kepada anaknya. Kalau misalnya dia eh, malas mencucinya, saya harus memberikan solusi bagaimana supaya dia menyempatkan waktu untuk mencuci kaos kakinya, begitu Pak. Jadi tidak hanya satu yang molor itu. Nah, terus solusi misalnya sepatu belum bisa beli sepatu baru, ya saya siapkan piloks Pak. Nah, mau nggak mau dia harus bersedia sepatunya di piloks karena di awal tahun ajaran sudah disampaikan peraturan tersebut. Nah, terus ketika dia misalnya menggunakan kaos kaki putih dengan baik dan juga sepatunya juga sudah sesuai dengan standar, ya saya harus mengapresiasi ketaatan anak tersebut. Jadi Nah, ada itu yang apresiasi ya Bu ya, ada ya apresiasi. mengapresiasi anak tersebut. Dengan saya mengapresiasi anak tersebut, maka anak itu juga akan terus menjaga ketaatan atau menjaga sikapnya. Atau misalnya dia ya apapun aturan itu dia akan memahami karena dengan diapresiasi dengan bangganya dia. Begitu, Pak. Baik, baik, luar biasa ini Bu Dami. Kalau saat ini sebelum Ibu mau melaksanakan rencana aksi dengan beberapa strategi tadi ya yang saya catat ada 5 ya Bu ya, melakukan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah, seorang guru harus menjadi contoh perubahan, agent of change gitu kan. Terus tidak hanya melalui kata-kata ya Bu ya, ini saya berharap melalui kata-kata, tapi juga kita berdoa gitu ya, mendoakan supaya ada kesadaran diri di diri anak didik kita. Terus tidak henti-hentinya atau konsisten mengingatkan peserta didik terus-menerus. Dan yang tidak kalah pentingnya di sini Bu Dame akan melakukan proses apresiasi ya ke peserta didik apabila mereka sudah melakukan kedisiplinan atau melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Kalau boleh saya tahu Bu, kira-kira sebelum hal ini dilaksanakan kan berapa persennya Bu? Saat ini anak-anak itu kalau saya kasih scoring lah, umpamanya 60 sampai dengan 100 gitu ya, enggak 50 deh, 60, 100 itu yang melanggar itu berapa persennya atau yang sudah melaksanakan keyakinan kelasnya berapa persen, terus maunya seperti apa? Nah, tadi kan harapannya begitu Pak, 100% ya. Nah, Ya, untuk sekarang kondisi sekarang ini sebenarnya Pak, sudah bisa dikatakan 90% Pak. Tapi kalau misalnya ada anak satu 2 3 orang ini Pak ya, yang misalnya dia selalu melakukan ulah bahkan kalau kita misalnya menyampaikan atau menegur dia, responnya kurang baik itu Pak. baik. Hmm. Jadi kalau 90% itu sudah luar biasa ya pencapaiannya, apalagi nanti ditambah lagi dengan rencana aksi yang mau Ibu lakukan kan seperti itu ya Bu ya, dengan 5 tadi. Terus dalam hal ini Bu, kalau boleh saya tahu, kapan nanti dan menjadi tanggung jawab siapa saja kelima rencana aksi yang mau Ibu lakukan, Bu Dami? Dari penyelesaian dengan segitiga restitusi, dengan memberikan contoh kita selaku guru gitu kan, terus melalui doa, terus selalu konsisten, dan yang terakhir memberikan apresiasi. Kalau boleh saya tahu Bu, nanti siapa aja yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi itu dan kapan itu kalau boleh tahu supaya nantinya saya bisa datang lagi atau
melihat sejauh mana tingkat keberhasilannya. Seperti itu, Bu Dami. Ya, yang pasti wali kelasnya ya Pak ya, itu yang pertama saya harus bicarakan kepada wali kelasnya. Nah, terus yang kedua, saya juga meminta wali kelasnya supaya menyampaikan kepada orang tuanya, Pak. Iya, kepada orang tuanya, apakah memang orang tuanya tidak mampu membeli kaos kakinya. Kalau memang tidak, ya kita bisa gitu ya membelikannya. Jadi orang tuanya juga. Jadi wali kelas dan orang tua, Pak. Oh, luar biasa. Baik Bu, ini tadi dari pembicaraan kita yang Ibu harapkan, terus siapa saja yang nanti terlibat, wali kelas, orang tua, bahkan sekolah nanti, kalau seandainya memang mereka terkendala secara ekonomi ya Bu ya, itu akan dibelikan dari pihak sekolah ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan Bu dengan beberapa terobosan, beberapa inovasi yang Ibu Dami lakukan nanti ini bisa berjalan. Kalau boleh saya tahu satu hal lagi Bu, untuk program yang akan dicanangkan ini membutuhkan bantuan atau membutuhkan dukungan dari mana aja Bu? Iya, dukungan dari orang tuanya yang pasti Pak ya, cuman dalam jangka waktu secepatnya Pak. Kalau ya saya akan lakukan dari besok pagi, saya akan amati, lalu saya akan melakukan itu dia tadi rencana yang saya buat. Nah, sampai saya akan melihat 3 hari keberhasilannya Pak. Baik, luar biasa Bu Dami. Terima kasih, ini Bu Dami sudah membersamai saya, sudah tadi sampaikan beberapa hal, topik yang sangat menarik sekali ya Bu ya, bagaimana anak-anak kita ajak mau untuk melakukan keyakinan kelas dengan rasa ikhlas, sehingga apa menjadi tujuan dari pendidikan itu sendiri atau tujuan dari sekolah, itu akan tercapai sesuai dengan maksud dan tujuan. Saya terima kasih sekali dengan Ibu Dami. Pada hari ini hangat sekali kita komunikasinya. Saya rasa waktu kita sudah cukup, Bu. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore, Bu Dami. Iya, terima kasih juga Pak ya sudah memberikan waktunya buat saya dan yang terus membukakan pikiran saya dan juga saya jadinya mengerti apa yang akan saya lakukan. Ya, Baik, baik. Pak. Terima kasih Bu Dami. Selamat sore.